Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biandi Karepaldi, NIM 22500410131, kelompok 13. Yang terhormat Ibu BC Titing Karmiati, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Yang terhormat Asisten Laboratorium Getaran Mekanik. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan angkatan. Sini saya akan presentasi praktikum getaran mekanik. Saya akan membahas 4 poin, yaitu yang ke satu, alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Yang ketiga, tahapan pengambilan data dari alat peraga. Yang keempat, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas? Di sini ada gambar alat peraga getaran bebas dengan terdiri dari beberapa alat. Yang ke satu yaitu PC atau laptop untuk menampilkan hasil getaran. Yang ketiga ada timbangan gantung untuk mengukur berat massa. Selanjutnya yaitu takometer untuk mengukur kecepatan putaran motor. Selanjutnya ada vibrometer yaitu untuk menampilkan hasil atau melihat hasil dari getaran yang nantinya dikoneksikan kepada PC atau laptop. Selanjutnya ada peralatan motor terdiri dari dimmer. Dimmer untuk mengatur kecepatan yang diinginkan. Di sini menggunakan 1200 rpm. Selanjutnya pegas dan ada redaman. Redaman untuk meredam getaran pada alat peraga getaran bebas. Dan ada juga massa atau beban. Selanjutnya akan membahas komponen apa saja yang terdapat pada alat peraga getaran paksa. Yang ke satu ada piringan unbalance. Piringan unbalance ini berfungsi sebagai massa dan massa unbalance yang akan digerakkan oleh motor DC. Selanjutnya ada piringan unbalance. Selanjutnya ada pegas coil. Berfungsi sebagai pegas tambahan yang bisa dibuka pasang. Pegas ini juga bisa digunakan sebagai penyangga motor. Selanjutnya ada pegas batang. Di sini berfungsi sebagai pegas untuk menyangga motor dan piringan. Selanjutnya ada takometer. Takometer berfungsi sebagai untuk mengatur kecepatan motor unbalance. Berfungsi melihat kecepatan putaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada pemberat massa. Pemberat massa ini bervariatif dan massa yang digunakan pada saat praktikum yaitu 1 kilogram. Selanjutnya yaitu ada pengukur amplitudo. Pengukur, pengukur amplitudo ini menggunakan mikrometer, berfungsi untuk mengukur besaran amplitudo yang terjadi pada saat getaran. Selanjutnya ada peredam, yaitu berfungsi untuk meredam getaran. Selanjutnya, tahapan pengambilan data dari tata redam. Posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini. 1. Ukur massa M1, M2, M3, dan aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia dan catat. Timbangan ini menggunakan alat timbangan gantung yang digantungnya yaitu massa.
Yang kedua yaitu ukur kekakuan pegas atau K1, kemudian tandai dan catat. Lakukan sesuai petunjuk instruktur. Di sini menggunakan rumus K sama dengan F per delta X Newton meter. K itu yaitu kekakuan pegas, dan F itu gaya, dan delta X itu nilai simpangan atau XB kurang XA dengan satuan Newton per meter. Dan ada juga untuk menghitung F atau gaya sama dengan massa kali gravitasi. Gravitasi ini menggunakan 9,81. Selanjutnya, pasang massa dan pegas seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasikan dengan PC atau laptop. Vibrometer ini dikoneksikan dengan laptop atau PC dan akan menampilkan hasil getaran. Yang kelima, beri simpangan X1 sama dengan 10 mm, X2-nya yaitu 20 mm, dan X3-nya yaitu 30 meter. Kemudian lepaskan. Di sini berarti percobaan eh, 3 kali dengan simpangan yang bervariatif. Yang keenam, amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Lalu simpan data hasil pengukuran. Selanjutnya, tahapan pengambilan data dari getaran bebas teredam. Posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini. 1. Siapkan alat ukur dengan pengukuran seperti timbangan, penggaris, takometer, vibrometer, dan lain-lainnya. Yang kedua, pasang sensor getaran pada permukaan massa. Yang ketiga, beri simpangan. Di sini masih 3 kali percobaan dengan bervariatif simpangan. Yang X1-nya 10 mm, yang X2-nya 20 mm, dan X3-nya 30 mm. Kemudian lepaskan dan akan menghasilkan hasil dari getaran. Lalu amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur. Lalu simpan data hasil pengukuran. Ulangi dengan kombinasi 2 pegas. Dan yang tak teredam itu menggunakan 1 pegas. Dan yang teredam itu menggunakan kombinasi 2 pegas. Selanjutnya, mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Yang ke-1, buka software Octave. Pastikan tools tools yang menunjang untuk membuat grafik sudah terdownload. Lalu selanjutnya ketik di command window yaitu help ptb1. Selanjutnya ketik di command window help ptb1_1. Lalu masukkan sesuai data yang didapatkan pada saat praktikum, yaitu M sebagai massa dan C sebagai koefisien redaman dan K sebagai konstanta pegas atau kekakuan pegas, dan X itu adalah waktu, dan P adalah dan T adalah waktu. Jika sudah, lalu enter untuk menampilkan grafik. Di sini ada tabel nilai dari hasil praktikum getaran bebas. Dari simpangan 1 dengan simpangan 10 mm menghasilkan kekakuan pegas 627,84. Yang kedua yaitu dengan simpangan 20 mm dengan menghasilkan kekakuan pegas 66,507. Yang ketiga yaitu simpangan 30 mm menghasilkan kekakuan pegas 124,587. Di sini simpangan 1 menghasilkan grafik dengan simpangan 10 mm
yang dikonversi menjadi 0,01 meter dan simpangan 2-nya 20 meter yang dikonversi menjadi 0,02 meter. Simpangan 3-nya yaitu 30 milimeter yang dikonversi menjadi 0,03 meter. Di sini saya memasukkan waktu dari milimeter menjadi meter. Yang saya masukkan yaitu menggunakan meter. Di sini di X yaitu waktu, yang di Y-nya yaitu simpangan. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.